Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan updatein ke kalian perihal kondisi Bitcoin dan perihal kondisi di mana cryptocurrency ini ke depannya, apalagi terutama di akhir bulan Maret dan persiapan menuju ke bulan April nantinya. Dan kalau kalian mau tahu lebih jauh plannya seperti apa namanya, peta jalannya seperti apa gitu kan, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian? Gue harap sehat selalu, fit fun pastinya, enjoy gitu kan, menikmati ya pekerjaan gitu. Oke guys, buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan di sini juga kalian bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, kalian bakalan mentalnya juga terlatih gitu kan, agar kalian nggak FOMO, nggak rakus di dalam dunia cryptocurrency sehingga kalian tetap bisa cuan gitu. Jadi oleh karena itu sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber. Itu gue bakalan bagi-bagi 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 2 juta rupiah. Lumayan banget lah. Jadi syaratnya gampang banget. Kalau kalian mau ikutan tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Lihat aja di layar handphone kalian. Oke. Nah, banyak banget yang bilang, "Bang, gimana sih kondisi market kripto sekarang ini?" Oke, gue bakalan ngejelasin step by step planningnya seperti apa. Ada beberapa hal yang gue harus sampaikan. Pertama, kondisi daripada Bitcoin sendiri, memang kan sekarang kalau misalkan mau mau kita track durasi waktunya, sekarang kan memang di Amerika Serikat dan lain-lain segala macam itu masih masuk di hari Minggu. Nah, otomatis biasanya seperti itu di hari Minggu, ya otomatis harga dari Bitcoin sendiri itu bakalan menurun karena anak-anak trading sudah keluar daripada kripto, pengen belanjain istrinya, pengen belanjain kebutuhan anak-anaknya dan lain-lain segala macam gitu. Nah, makanya transaksinya itu kebanyakan keluar. Jadi makanya bisa menimbulkan harga market cryptocurrency itu merah. Jadi kalau misalkan kita berpikir di sini, plannya itu dia bakalan Bitcoin sendiri akan menuju ke 40.000. Standar sih sebenarnya, standar setway di harga 39, 40, 41, 42. Cuman yang jadi persoalannya pas gue lihat secara by planningnya, ternyata kalau misalkan kita ambil dilihat daripada chartnya sendiri, ada potensial menuju ke harga 44.000 dolar, dan itu menurut gue secara pribadi memang sangat-sangat layak gitu. Karena tapi pada intinya mungkin di beberapa hari ini ya kita bakalan dibawa menuju setway dulu di harga 40.000 dolar lah gitu. Habis itu mungkin di tanggal-tanggal akhir-akhir bulan Maret ini baru kita diajak naik untuk menuju ke 44.000 dolar. Ada potensial menuju ke sana, tapi sekali lagi catatan buat kalian, jangan mengambil analisa gue secara langsung buy atau segala macam, enggak. Kalian tetap harus meriset sendiri bagaimana planning kalian seperti itu. Oke, itu yang pertama kondisi daripada Bitcoin itu sendiri. Nah, beranjak kita masuk ke dalam kancah sektor. Jadi, kalau misalkan kita melihat dari segi sektornya sendiri, memang ada beberapa token yang sekarang masih pun sebenarnya sudah menghijau gitu kan. Karena ada beberapa di negara Asia yang sudah masuk hari Senin, jadi mereka tuh udah kayak ya udah banyak yang masuk segala bla bla dan segala macam. Nah, yang paling sebenarnya potensial kalau misalkan kita melihat di sini yaitu adalah layer DeFi. Oke. Jadi sektor DeFi ini guys. Nah, kalau misalkan kita melihat dari segi meme coin sendiri sebenarnya ya hijau gitu, tapi masih rasa merah gitu. Oke, itu yang pertama yang gue harus sampaikan. Terus yang kedua adalah ternyata di tanggal 25 Maret nanti, di 25 Maret 2022, si Joe Biden ini akan melakukan perjalanan menuju ke Polandia. Nah, kalau misalkan kalian riset secara pribadi, ternyata Polandia ini adalah suatu perbatasan. Jadi
dengan bahasanya sih sebenarnya adalah untuk mencek militer bla bla segala macam. Cuman ya yang jadi persoalannya adalah kalau misalkan kita melihat daripada Rusia kemarin yang cuman bahasanya bilang ini kan cuman pelatihan perang doang, kayak mau apa namanya penguatan militer bla 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 segala macam. Ternyata apa? Ternyata mereka langsung masuk menginvasi Ukraina itu sendiri kan, bahkan nyerang sampai ke area-area kota-kota Kiev segala macam gitu. Dan wah, gue menurut kayak emang omongan orang tuh kayak emang nggak bisa dipercaya gitu kan, apalagi pemerintah gitu kan. Wah, seperti itu guys. Jadi bisa aja sebenarnya Joe Biden ini bakalan akan bergabung dengan konsolidasi daripada si presiden Ukraina dan Rusia ini, karena kan memang diisukan akan presiden Ukraina ini dia akan berbicara gitu kan, dia akan melakukan bagaimana upaya untuk negosiasi terhadap Abang Putin itu sendiri gitu, presiden si Rusia ini. Kalau misalkan planning yang paling bagusnya sebenarnya adalah kalau misalkan si Rusia dan Ukraina ini benar-benar akan deal-dealan atau benar-benar kayak redam lah atau tidak terjadi perang gitu kan. Berarti potensi terbaiknya adalah Bitcoin semakin membooming. Karena kenapa? Karena kita udah tahu bersama bahwa si Ukraina ini sendiri dia sudah melegal tenderkan si cryptocurrency itu sendiri. Dan yang kita udah tahu bersama bahwa di Rusia juga sebenarnya dia juga sudah by step untuk melakukan legal tender daripada cryptocurrency ini. Dan ini kan sekarang lagi pusat-pusatnya dunia banget ya, Ukraina dengan Rusia. Ketika mereka deal-dealan, ketika mereka kayak yaudah deal gitu kan. Akhirnya apa? Cryptocurrency semakin meledak guys. Dan itu yang membuat Amerika Serikat akan harus mengambil tindakan cepat untuk melegal tenderkan si cryptocurrency ini juga. Karena di mana-mana jadi dia FOMO juga bakalan nanti gitu kan, Amerika. Wah, anjir gitu kan. Wah, Ukraina, Rusia, udah ini Brazil bla bla segala macam. Wah, kacau-kacau ini kacau. Wah, nah. Jadi dia terkena FOMO gitu. Jadi bukan skala ikan teri lagi yang kena FOMO, tapi skala negara yang kena FOMO, yaitu Amerika sendiri gitu kan. Wah, kacau sih. Kayaknya si Joe Biden, kayaknya Pak Joe Biden ini sama Jerome Powell ini harus kudu nonton channel gue nih biar dia nggak kena FOMO. Oke, seperti itu sih pembahasan mengenai daripada gini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari segi buy candlestick, kalau sekarang menurut gue secara pribadi gue bakalan tetap mengambil ke fundamental dulu. Karena kenapa? Karena mayoritas sekarang itu sebenarnya fundamental yang benar-benar akan mempengaruhi cryptocurrency gitu. Cuman kalau misalkan dari candlestick sendiri sebenarnya itu yang bisa kita mengambil plan yang tadi gue bilang 40.000 menuju ke 44.000. Nah, kita bisa belajar daripada situ. Itu ya. Dan senior gue juga pun di dalam dunia cryptocurrency yang ada akun akun YouTube-nya dan Telegram-nya segala macam, memang semua rata gitu mengatakan seperti itu ya. Semua bukan rata sih, pada intinya kebanyakan yang gue temukan mengatakan lebih milih ke arah fundamentalnya dulu seperti itu. Dan kalau misalkan kita melihat dari segi sektor Bitcoin, jadi ini ada suatu riset ya, dalam artian ini sudah ada risetnya. Ternyata kalau misalkan kita memperhatikan di sini, jadi guys, Bitcoin itu memang ini ada 2011 sampai 2021 ya buy datanya. Ternyata di bulan Maret ini memang banyak lagi merah-merahnya gitu, dalam artian kayak ini tuh fase dimana fase merahnya bikin drop banget gitu. Nah, cuman ada nanti gue bakalan buatin video selanjutnya lagi perihal yang ada gerangan di bulan April, bagaimana kondisinya segala macam, dan itu akan meledak-ledak gitu kan. Karena bulan April ini memang kalau misalkan kita melihat daripada charts daripada hijau dan merahnya itu lebih sedikit bulan April dan bulan Mei dibandingkan bulan-bulan lain. Jadi benar-benar di bulan gue sekarang kalau misalkan kalian nanya, bener-bener gue bakalan mengadopsi namanya teknik buy to buy, dalam artian kalau misalnya dia turun gue serok lagi gitu. Karena di momen ini, di bulan ini ya, di bulan Maret ini ya, karena di bulan April dan Mei ini sebenarnya itu jangka untuk anak-anak yang berinvestasi dalam dunia cryptocurrency itu sudah masanya untuk panen gitu.
seperti itu ya, panen ya, bukan untuk menanam benih ya. Jadi kalau menanam benih yang paling bagus sebenarnya menurut gua kalau misalnya kita lihat dari segi sini itu adalah di bulan Maret dan di bulan September. Nah, makanya kemarin pas di bulan Oktober tuh harga agak sedikit naik, bahkan ada yang ngepam segala macam karena memang ada potensial di bulan Oktober dan November itu adalah harga kenaikan yang sangat luar biasa di dalam dunia Bitcoin gitu. Seperti itu ya guys, gitu. Nah, jadi kalau kalian ada yang mau dipertanyakan apa nih, wes? Pertanyakan. Silahkan tulis di kolom komentar dan kalian bisa sharing bagaimana kondisi pendapat kalian bagaimana ke depannya. Dan ini secara pribadi dan ini secara analisa gue secara pribadi dalam artian kalian tidak bisa menjadikan ini sebagai acuan. Jadi kalian bisa menonton channel-channel senior-senior kita yang lainnya gitu kan. Dan lain-lain banyak teman-teman yang jauh lebih expert di bidang hal ini. Cuman jadi persoalannya adalah gue tetap harus membagikan sharing kepada kalian apa yang gue yang dari segi sudut pandang gue secara pribadi gitu. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan pastikan sebelum kalian close videonya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.